Shalom. Katakan shalom jemaat Miracle Service Cibubur. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan sahabat semua yang ada di rumah. Meskipun kita saat ini masih beribadah secara live streaming, tetapi kita tahu dan percaya tidak akan pernah membatasi lawatan Tuhan. Amin. Untuk menjamah hati kita. Dan saat ini kita akan menerima kuasa sorgawi memberikan kita kekuatan baru. Di luar sana pada saat masa seperti pandemi, banyak orang yang sedang mengalami putus asa. Karena kita tahu hari-hari begitu jahat. Setan sedang melakukan intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi jemaat Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Firman-Nya berkata bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Nya membangkitkan kita kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Dan Roh itu ada di dalam hidup kita. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepik sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja, Allah yang hidup. Kami datang padamu Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Pemeliharaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu dahsyat, Engkau ajaib bagi kami. Ya sendena bayam
Roni Amanda, Laboki Amanda Kesika, Sekia Makori Batanda. Engkau dahsyat, Roh-Mu memberi kami kekuatan baru, Roh-Mu memimpin kami melewati segala badai pergumulan, memberikan kami kemenangan lebih dari pemenang. Kami tinggikan nama-Mu, kami elukan Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan, Rajaku di atas segala-galanya. Tiada yang seperti-Mu. Kami tinggikan, kami elukan Engkau. Yambo Yase, Nama Yambo. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Engkaulah sobat kami yang setia. Engkau tanduk selamat kami. Hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Yesus Tuhan yang hidup. Terima kasih. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna.
Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama,
Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam acara program Healing Worship Online ini, saya akan memberitakan firman Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Rencana Anda, rencana saya bisa gagal, tapi rencana firman Allah atas kita nggak pernah gagal. Ayat bacaan yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah Markus pasal 5, ayat 25-34. Dan saya berikan tema, menjamah dan dijamah Tuhan Yesus. Saya ulangi, menjamah dan dijamah Tuhan Yesus. Saya bacakan Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita ini sakit pendarahan bukan 1 bulan, bukan 12 bulan, 12 tahun. Bukan lama banget. Kita memasuki era pandemi udah 6 bulan aja rasanya sangat lama. Dia 12 tahun. Bisa jadi darahnya sudah nyaris-nyaris habis. Dan Anda perlu tahu waktu itu belum ada transfusi darah. Mungkin Anda berkata, Pak, apa hubungannya dengan saya? Saya laki-laki. Bahkan kalau saya perempuan, saya tidak sakit pendarahan. Ini hanya lambang, contoh. Mungkin kau nggak berdarah dalam hal pendarahan seperti ini. Tapi kesehatanmu berdarah-darah. Bisnismu, ekonomimu, keluargamu berdarah-darah. Bahkan kondisi staminamu, kesehatanmu berdarah-darah. Ingat, engkau perlu mujizat dan jamahan Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 26. Perempuan itu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia bukan hanya pergi ke satu rumah sakit, ke negeri lain. Kalau hari ini ke Singapura, ke Malaysia, ke China, ke Amerika, ke Eropa, sehingga telah dihabiskannya semua harta yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kalau kondisi saudara dan saya seperti ini belum akhir, kita masih bisa menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita nyanyikan pujian ini dengan iman.
Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Yes, saya akan berikan 4 langkah bagaimana saudara boleh menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus dari teladan wanita yang sakit pendarahan ini supaya disembuhkan. Langkah pertama saya akan bacakan dari Markus pasal 5 ayat 27 bagian A. Wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Menarik sekali. Wanita itu mendengar, sudah mendengar, terus mendengar. Artinya untuk Anda menjamah Tuhan Yesus, dengarkan firman-Nya. Sebab Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman-Nya Yesus. Seseorang yang sakit apapun, bahkan sakit sampai berdarah-darah, mungkin jantungmu berdarah-darah, ginjalmu, paru-paru, pencernakanmu, apapun jenis penyakitnya, dengar. Lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, bahkan mati bisa dibangkitkan. Tetapi ingat, itu semua datangnya dari pendengaran akan firman. Jangan terlalu banyak mendengar berita-berita dari sosial media, TV atau news. Saya bilang itu bukan semua salah, tapi tidak semua benar. Seseorang bisa disembuhkan, bisa karena mungkin imannya orang lain, seperti orang yang sakit lumpuh digotong oleh 4 orang. Atau imannya hamba Tuhan, Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh di Gerbang Indah. Atau oleh imannya Tuhan Yesus. Tapi juga oleh imannya sendiri bisa. Wanita yang sakit pendarahan ini punya iman. Semua itu diawali dari mendengarkan firman. Tidak salah Anda mengikuti program ini. Setelah kita worship, kita merasakan hadiratnya, kita mendengarkan firman-Nya. Langkah yang kedua, dengan pujian dan dengan penyembahan, mendekati Yesus. Markus pasal 5 ayat 27 bagian B, maka di tengah-tengah orang banyak, wanita itu mengikuti Yesus. Saya ulangi, Markus 5 ayat 27 bagian B. Maka di tengah-tengah orang banyak, wanita itu mendekati Yesus dari belakang. Dia nggak berkata begini, ya sudah. Kalau memang Yesus penuh kasih dan maha tahu, dia akan mendekati saya. Jangan lebay. Jangan baperan. Kau harus berinisiatif. Sekalipun pandemi menyerang hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, dan kondisi bisnis dan usahamu, atau kesehatanmu, jangan menyerah. Mendekati Yesus. Hari ini gimana mendekati Yesus? Dengan pujian, penyembahan. Waktu Anda nyanyikan lagu ini, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua penyakit, masalah telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Mazmur 22:3 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Anda naikkan pujian yang Anda bisa.
Saya punya banyak pengalaman waktu mendampingi gembala pembina Healing Movement Crusade di lapangan-lapangan, hampir 210 kali lebih. Sementara pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, orang disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tidak pernah ada KKR Healing Movement Crusade langsung begitu awal mulai kita 2 pembukaan, Pak William memimpin, lalu yang sakit maju ke depan. Tidak pernah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bertakhta. Langkah yang ketiga, dengan penyembahan dan bahasa roh, menjamah hadirat Yesus. Markus pasal yang kelima ayat 27 bagian C, wanita itu menjamah jubahnya, menjamah hadiratnya, dan dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anda menjamah dengan menyembah. Anda berkata dengan imanmu, asal ku jamah, Yesus jamah, ku jadi sembuh. Hasilnya luar biasa. Hasil yang awal adalah seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 12 tahun gak sembuh-sembuh. Begitu dia menjamah hadirat Yesus, stop. Saya pernah punya pengalaman di Bandung juga. Waktu KKR hari Minggu, ibadah hari Minggu di Cabangking, saya berkata yang sakit boleh maju ke depan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, demi nama Yesus sembuh. Yang sembuh maju ke depan. Dan satu ibu, dia bersaksi, saya sakit pendarahan Pak Tim. Oh ya? Dan saya sembuh Pak Tim. Saya untuk memantapkan kalau di syuting kamera untuk program TV juga, dari mana kamu tahu sembuh? Pak Tim, kan saya ngerasakan. Saya pakai pampers. Dan kalau darah itu mengalir kan waktu saya melahirkan bayinya terlalu besar, sehingga saya harus pendarahan. Dan juga belum sembuh sampai saat tadi sebelum ibadah. Sekarang sudah berhenti. Tentu saya tidak memeriksa. Pengakuan dia cukup. Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya juga pernah ke Menara Doa di Sentul. Di lift saya ketemu pengerja dari Bandung. Ini suami istri membawa anak. Dia bilang, Pak Tim ingat kami? Enggak, saya bilang. Ini anak hasil doa. Waktu belum punya anak. Karena lawatan hadirat Tuhan. Dan kami sekarang punya anak. Wow. Kalau saudara sudah melangkah dengan mendengarkan firman-Nya Yesus, sudah mulai mendekati dengan pujian dan penyembahan, dan menjamah hadirat Yesus dengan penyembahan dan berbahasa roh, berbahasa baru, memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Yang keempat terakhir, ayat 30 berkata dengan jelas, Yesus menoleh ke belakang dan berkata, siapa yang menjamah jubah saya? Murid-muridnya berkata, Guru, ada banyak orang di sini berbondong-bondong dan juga begitu banyak. Ada tenaga keluar dari dalam diriku. Dan dahsyat, wanita itu tersungkur dan berkata, saya yang menjamah jubahnya. Langkah yang keempat terakhir, tersungkur, siap jadi murid dan hamba Kristus Yesus. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tapi yang dasar, tampillah ia tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan sesuatu yang terjadi kepadanya. Dia tersungkur. Dia siap menjadi murid dan hamba Kristus. Dan hasilnya sempurna. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, ini yang kita nantikan hari-hari ini. Hai anakku. Banggakan kita dibilang anak. Kalau bapaknya di surga, kita anaknya pasti masuk. Hai anakku, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Ingat, kata-kata Yesus bukan imanmu menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Wow, pergilah dengan selamat, pergi lagi dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Great miracle, mujizat terbesar adalah bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bahkan bukan orang mati dibangkitkan, tetapi great miracle adalah kita selamat masuk surga, terlebih diberikan bonus paket yaitu kesembuhan. Pastikan hari-hari ini kekasih-kekasih Tuhan mengikuti program ini, baik yang mengikuti sekarang dan juga mengikuti melalui program-program berikutnya di media ini. Dengar, Yesus mengenal saudara. Yesus tahu persis siapa saudara. Datanglah dengan segala kerinduan, dan kau berkata seperti wanita ini, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Bisa jadi engkau sedang di rumah sendirian. Bisa jadi tidak ada yang memperhatikan engkau. Kau dalam pergumulan kesehatan yang berdarah-darah. Pekerjaan, bisnis, ekonomi, keluarga bahkan berdarah-darah. Jangan menyerah. Mulai dengarkan firman-Nya. Miliki iman. Mulai mendekati Yesus dengan pujian, penyembahan. Mulai menjamah hadirat Yesus dengan penyembahan dan bahasa yang baru, bahasa roh. Dan siap-siap. Seketika itu juga siap-siap engkau disembuhkan. Bukan hanya itu, siap tersungkur, siap menjadi murid. Saudara bertobat, terima Yesus gratis. Tapi untuk menjadi murid Yesus, Anda harus bayar harga. Sangkal diri, pikul salib dan mengiring Yesus. Yesus jamah. Kita nyanyikan bersama. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sembuh. Musik menghalungkan pujian ini. Saudara mulai buka tangan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, jujur di hadapannya. Bisa jadi kalau kau penuh ketakutan, banyak orang meninggal bukan karena COVID, tapi karena paranoid, takut akan COVID. Jangan takut. Lawan ketakutanmu dengan mendengarkan firman. Firman-Nya gak pernah gagal. Naikkan pujian ini dengan iman. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus jamah segenap hidupku. Angkat tanganmu ke surga dan beri damai di hatiku. Apapun persoalanmu, penyakitmu, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kau bukan hanya sembuh, kau selamat. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamatmu. Apa artinya kau disembuhkan dari kanker, disembuhkan dari sakit jantung, tapi akhirnya, mohon maaf, tidak bertobat, dan kau mati masuk neraka kekal selamanya. Tapi teladani wanita ini tersungkur, siap menjadi murid dan hamba Kristus. Dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan terus terima kesembuhannya." Bila kita pegang janji Tuhan di Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan.
Angkat tanganmu ke surga. Percaya firman-Nya. Dekati dengan pujian. Jamah dengan penyembahan. Berbahasa baru. Tersungkur menjadi murid dan hamba Kristus. Dan siap-siap terima kesembuhan, bahkan keselamatan yang kekal. Engkau dan seisi rumahmu. Yesus jamah, ku jadi sembuh. Angkat tanganmu, taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit kepalamu, pegang kepalamu. Sakit jantungmu, pegang jantungmu. Paru-parumu, pencernakanmu. Apa aja yang sakit. Markus 16 ayat 17. Tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking. Orang percaya akan tumpang tangan dan orang sakit disembuhkan. Sebelum engkau menyembuhkan orang lain, sembuhkan dirimu demi nama Yesus. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau dan menyembuhkan engkau terjadi atas engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mulai hari ini seumur hidupmu dan selama-lamanya. Biarlah nama kami makin berkurang-kurang. Nama Yesus Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat, Raja segala raja, terus dipermuliakan. Amin. Mari saudaraku, tiba saatnya kita akan menaikkan topik doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Kau. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Melalui firman-Mu dan melalui Roh-Mu, kami diubahkan sehingga menjadi seorang pelaku firman. Bukan saja menjadi seorang pendengar firman. Terima kasih, kami menopang pelayanan daripada gembala pembina kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Bagaimana dia bersama dengan keempat para wakil gembala. Kami mau memberkati hamba-Mu ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga mereka. Pakai mereka Tuhan. Taruhkan visi dan hati-Mu di dalam melayani jemaat yang begitu besar. Mereka pekakan suara Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Gembala CK5, yaitu Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono, berserta dengan Ibu, berserta dengan 3 para wakil gembala. Kami menopang pelayanan hamba-Mu ini. Kami tahu tidak mudah Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan dengan kekuatan sendiri. Engkau mengirimkan hamba-hamba-Mu yang sevisi, yang sehati Tuhan Yesus. Sehingga pelayanan di CK5 boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bertumbuh memenangkan jiwa, melakukan amanat agung sampai ke ujung bumi. Terima kasih berkati kehidupan pribadinya. Dan kami pun berdoa terutama untuk hamba-Mu Tuhan. Untuk gembala sidang yang Kau tetapkan untuk memimpin kami di tempat ini, yaitu Tuhan Yesus Bapak Antonius Tony Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan kerinduannya, isi hatinya. Mari Tuhan, bila dia mengalami kelelahan pergumulan, Engkau yang menguatkan dan menghiburkan hatinya. Bersama dengan Ibu Gembala kami, bersama dengan anak-anak mereka, kami percaya keluarga ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pekerjaannya, terutama berkati pelayanannya. Apapun yang dia ucapkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Berikan perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada panah api si jahat yang dapat menjamah hamba-Mu. Bahkan Ibu Gembala, bahkan putra-putranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun kami berdoa Bapa, untuk para gembala sidang dimanapun mereka berada ya Allahku. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin pelayanan yang ada di daerah pedalaman. Saat ini mereka sedang mengalami kekurangan, kebutuhan secara finansial. Tuhan Kau cukupkan kebutuhan hidup mereka. Keluarga mereka ya Allahku. Pelayanan mereka pun tetap mereka bisa jalankan. Dan kami percaya di tengah pandemi ini, nama Tuhan tetap dimuliakan. Jemaat Tuhan para gembala sidang tetap bergiat dalam melakukan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih karena kami tahu inilah waktunya penuaian jiwa. Tuhan, kami mau memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami menopang para pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparat menteri, bahkan seluruh aparat keamanan, bahkan seluruh aparat pemerintahan dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Tuhan, berkatilah mereka. Taruhkan hati nurani yang baik. Taruhkan hati nurani yang tulus. Sehingga apapun yang mereka putuskan atas kepentingan bangsa. Untuk kesejahteraan bangsa Tuhan. Bapa, kami percaya manusia boleh mereka hal-hal yang jahat. Ingin memprovokasi, ingin melakukan perpecahan. Tetapi kami berdoa saat ini. Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami mau memberkati Tuhan. Tim medis yang sedang berjeri lelah. Selama 8 bulan lebih mereka sudah berjeri lelah. Di medan pelayanan mereka di ruang medis Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Kami rindu Engkau pulihkan dunia ini Tuhan. Pulihkan Indonesia juga Tuhan. Dari penyakit-penyakit corona. Dari penyakit virus COVID-19 Tuhan. Tapi kami menyatakan hanya kehendak Tuhan saja yang dinyatakan atas muka bumi ini. Bapa, berikan mereka hikmat pengetahuan. Bahkan vaksin yang sedang berusaha dikerjakan Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Sehingga kelak nanti vaksin itu dapat memulihkan bangsa. Dapat memulihkan dunia. Dapat memulihkan setiap orang. Terima kasih Tuhan. Bila ada yang mengalami sakit saat ini Tuhan. Kami berdoa. Kami berdoa Tuhan. Sembuhkan, kuatkan, beri semangat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau bekerja melalui tim medis. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Sudah cukup lama kami tidak bertemu muka dengan muka. Tetapi kami percaya doa tidak mengenal jarak. Setiap kul juga Engkau berkati. Para gembala kul Engkau berkati. Kami percaya jemaat Tuhan pun Engkau berkati. Kau tolong. Tidak ada satupun Tuhan Yesus yang kekurangan. Bapa, berkati pendidikan anak-anak kami. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga para ibu-ibu Tuhan. Agar mereka bisa menjadi penolong ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kegiatan kami hari-hari kami serahkan dalam tangan-Mu. Satu kerinduan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi setiap orang. Tolong kami Bapa, perkenanan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan tiba saatnya, mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, berkat sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini, siang hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, Amin.